Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nimi Jayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Tapi sebelumnya, perkenankanlah nama saya Nimi Jayanti, calon guru penggerak angkatan 2 dari SMP Negeri 3 Karanganyar, Kebumen. Hal yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengaruh Patra Triloka terhadap pengambilan keputusan. Yang pertama, ingat sang tulodo atau di depan memberi teladan. Calon guru penggerak hendaknya sebagai teladan dalam menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, ing matio mangun karso atau di tengah membangun motivasi. Calon guru penggerak harus mampu membangun motivasi diri dan orang lain untuk melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga, tuturi handayani atau di belakang memberi dukungan. Calon guru penggerak selayaknya menjadi pendukung dalam penerapan pengambilan keputusan dengan tepat dalam ekosistem pendidikan. Pengaruh nilai diri dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa nilai diri yang akan saya bahas. Yang pertama adalah mandiri. Kita dituntut untuk menentukan inisiatif, berpikir cepat dan tepat ketika pengambilan keputusan. Nilai diri yang kedua yaitu reflektif. Setelah mengambil keputusan, sebaiknya kita merefleksikan kembali atas keputusan yang diambil. Nilai diri yang ketiga yaitu berpihak pada murid. Setiap kita mengambil keputusan, sebaiknya kita berfokus pada kepentingan murid. Nilai diri selanjutnya yaitu kolaboratif. Dalam pengambilan keputusan, kita sebaiknya memetakan pihak yang terlibat. Nilai diri selanjutnya yaitu inovatif dalam menentukan opsi pengambilan keputusan. Pengaruh kegiatan terbimbing terhadap pengambilan keputusan. Dalam pengujian pengambilan keputusan, bimbingan dalam bentuk coaching sangat membantu. Dalam hal ini, peran pendamping dan fasilitator merupakan hal baik bagi CGP. Dan pada modul ini, kegiatan terbimbing sudah efektif. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika pada modul ini. Pembahasan studi kasus yang fokus pada dilema etika atau bujukan moral menerapkan 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai yang dianut. Ada 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang terjadi. Langkah yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Langkah yang ketiga, menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Langkah yang keempat, melakukan uji benar versus salah dalam situasi tersebut. Ada beberapa uji yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah uji legal, yang kedua uji regulasi, yang ketiga uji intuisi, yang keempat uji halaman depan koran, dan yang terakhir adalah uji panutan atau idola. Langkah pengambilan keputusan selanjutnya adalah menentukan paradigma yang terjadi pada kasus yang dihadapi. Langkah yang keenam, menentukan prinsip yang akan digunakan. Langkah yang ketujuh, menentukan penyelesaian yang kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan investigasi opsi trilema. Langkah ke-8, menentukan keputusan yang akan diambil. Dan langkah yang terakhir adalah melihat kembali keputusan yang diambil dan merefleksikannya. Kesulitan dalam pengambilan keputusan yang saya alami adalah yang pertama, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya, kekhawatiran akan keputusan yang tidak tepat menjadi kesulitan tersendiri dalam pengambilan keputusan. Pengaruh pengambilan keputusan terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Keputusan yang diambil kita sebaiknya bentuk proses menuntun peserta didik untuk merdeka, berkembang, dan hidup sesuai kodrat alam dan zamannya.
Kita bisa melakukan proses coaching kepada murid kita ketika mereka dihadapkan dengan kondisi yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral. Menemukan potensi yang mereka miliki untuk menyelesaikan segala masalah dilema etika dan bujukan moral untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oleh karena itu, keputusan yang diambil tanpa paksaan dan interpretasi dari pihak manapun. Pemimpin pembelajaran dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid. Keputusan yang diambil pendidik sebagai pemimpin pembelajaran dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik akan menentukan langkah hidup mereka selanjutnya. Jika tepat, akan lebih menjadikan mereka menjadi pribadi yang tangguh, matang, dan dewasa. Jika kurang tepat langkah yang diambil oleh pendidik, maka mampu meminimalisir kemungkinan negatif atau resiko dari ketidaktepatan keputusan tersebut, sehingga anak didik pun akan tetap tumbuh sebagai insan yang cermat, teliti dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan dalam modul 31 adalah guru harus mempelajari pengambilan keputusan dengan tepat, yaitu melalui 9 langkah pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, guru harus mempertimbangkan kodrat dan keunikan murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Selain itu, juga perlu mempertimbangkan bentuk diferensiasi dan sosial emosional murid. Keputusan yang diambil pun melalui tahapan bagja. Dalam mengambil keputusan, peran dan nilai peran guru penggerak sangat dibutuhkan. Coaching juga dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan. Berikut tadi sudah saya sampaikan koneksi antar materi pada modul 31. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.